Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah David Permanatunggal. Saya merupakan dari mahasiswa komunikasi penyiaran 1 dan saya merupakan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Di berbagai waktu yang lalu, berbagai peringatan waktu yang lalu, kita telah melewati hari yang sangat mulia, yang sangat-sangat kita tunggu kehadirannya. Bahkan banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk sekedar ingin hadir ke dalam majelis-majelis ilmu, untuk sekedar mengumpulkan orang, mengumpulkan banyak manusia hanya untuk melihat meriahnya segala kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, banyak masyarakat yang telah menjalankan sebuah acara, yakni salawat-salawat Nabi yang diiringi dengan nyanyian-nyanyian religi. Salah satunya ada di bagian timur. Kita melihat di Jember, banyak sekali masyarakat Jember yang antusias sekali ingin menjalankan sebuah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagi mereka ini merupakan suatu kewajiban yang rasanya kalau tidak dikerjakan itu seperti hal ada yang menggantung, seperti hal ada yang belum dikerjakan. Bahkan masyarakat di sana itu berbondong-bondong, ayo kita kumpulkan anak-anak yang banyak, kita adakan sebuah lomba yang berbau islami, yang mencakup dari adanya peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang kita saksikan, bahkan ada lomba kaligrafi, lomba sholawat, lomba banjari, bahkan lomba-lomba yang berbau Islam seperti pidato, ceramah dan lain sebagainya. Masya Allah, kita bisa melihat dari bagian tatanan masyarakat. Hadirin jamaat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini memang banyak sekali peristiwa yang bisa kita kenang dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedikit merefleksikan ke belakang, kita melihat ke peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, yakni peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan membawa sebuah keceriaan bagi umat Islam pada kala itu. Tepatnya pada 12 Rabiul Awal, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di permukaan bumi ini. Kita sebagai umat Islam pada kala itu sangat senang. Bahkan tidak hanya seseorang, pamannya, kakeknya, dan bahkan masyarakat kaum Mekah pada waktu itu tidak hanya senang, tapi juga makhluk-makhluk Allah seperti lainnya, seperti hewan, seperti tumbuhan, langit, bintang, dan lain sebagainya itu ikut merasakan senang dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tepatnya. Karena pada masa itu belum ada tanggal Hijriah, kaum pada masa itu menamakannya dengan tahun Masehi, yakni kurang lebih lahir pada tahun 571 Masehi. Lahirlah seorang cahaya, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqani,
Masya Allah, beliaulah yang lahir dari rahim seorang ibu yang sangat sabar, menanamkan jiwa semasa mengandung. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal kurang lebih usia dalam kandungan 6 tahun. Bukan teman-teman, 6 bulan. Jadi kurang lebih beliau lahir dalam keadaan yatim. Sedih memang jika diceritakan. Kalau kita sendiri pribadi lahir dengan keadaan tidak mempunyai seorang ayah, tidak mempunyai seorang bapak, lantas bagaimana kita ingin tahu, bagaimana kita ingin melihat sosok bapak kita? Kita pun, jika kita bayangkan ke dalam diri kita, itu sangat sedih. Dan peristiwa, kembali lagi ke peristiwa Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir ketika ada peristiwa besar, teman-teman sekalian, yakni peristiwa adanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham ingin menyerang sebuah Mekah, ingin menyerang sebuah Ka'bah tepatnya, yang sudah dibangun susah payah oleh Nabi kita sebelumnya, yakni Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Masya Allah. Dan ketika itu peristiwa pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah, membawa seluruh pasukannya. Raja Abraham geram dengan adanya Islam di muka bumi ini, ingin menghancurkan Ka'bah, benci terhadap Islam. Bahkan kala itu Raja Abraham mengumpulkan seluruh pasukannya ingin menyerang Ka'bah. Mereka menyiapkan armada, mereka menyiapkan banyak senjata-senjata, bahkan mereka menyiapkan kendaraan paling di kala itu yang paling mewah adanya adalah gajah. Gajah digunakan sebagai kendaraan untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Kala itu pasukan Abraham datang dengan berbondong-bondong, banyak, ribuan bahkan jutaan pasukannya menggunakan gajah. Kala itu ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah murka terhadap kaum para Raja Abraham. Allah mengirimkan makhluk yang bernama burung ababil. Akhirnya dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya ada yang menyebutkan burung tersebut membawa batu yang diambil dari sebuah neraka. Di neraka yang paling bawah, yang paling panas, diambillah sebuah batu oleh burung tersebut. Akhirnya dibawa batu tersebut untuk menyerang pasukan Raja Abraham hingga mati tewas tidak tersisa. Teman-teman yang saya hormati, pada kali ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari sebuah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suka maupun duka, bahkan Nabi Muhammad pun harus lahir dalam keadaan yatim, harus lahir dalam keadaan yatim. Nah, kala itu Raja Abraham sudah tidak tersisa, mati semuanya. Bahkan peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Fil tepatnya, yakni kurang lebih artinya adalah tahun gajah. Maka dari itu Nabi lahir bertepatan dengan adanya tahun gajah. Penyerangan dari Raja Abraham yang sangat kejam, yang sangat tidak suka dengan Islam pada kala itu, ingin menghancurkan Ka'bah. Dan beliau lahir, beliau akhirnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya yang sangat suka dengan beliau, yang sangat telaten dalam mengurus beliau. Masya Allah, beliau membawa banyak keberkahan. Bahkan pada masa itu ada tradisi namanya tradisi kaum Quraisy, yang mana pada masa itu harus menghilangkan laki-laki yang ada pada kala itu. Akhirnya ibunda dari Rasulullah SAW, Aminah, harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Kurang lebih berpisahnya itu antara usia 8 tahun. Akhirnya
beliau dipisahkan dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib tadi. Adapun ibu yang rela sekali, seorang ibu parubaya yang bernama Halimatus Sa'diyah, yang dengan sukarela memberi ASI terhadap Rasulullah pada masa kecilnya. Padahal di dalam suatu riwayat disebutkan ASI tersebut sebenarnya tidak mengalir, sudah lama tidak mengalir dari ASI yang diproduksi oleh Halimatus Sa'diyah tersebut. Tapi dengan adanya Rasul menyusui, akhirnya entah bagaimana mukjizat dari Allah, kun fayakun, maka terjadilah ASI tersebut langsung mengalir secara deras yang disalurkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya secara tidak langsung dari dalam penasapan Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah merupakan ibu persusuannya dari Nabi Muhammad SAW. Terus waktu terus berjalan, wahai teman-teman. Akhirnya ketika kakeknya sendiri, yakni Abdul Muthalib, sudah sakit-sakitan pada kala itu, akhirnya Abdul Muthalib meninggalkan cucu tersayangnya untuk selama-lamanya. Akhirnya Rasulullah sangat sedih ketika itu. Bayangkan saja, ketika dia lahir, dia sudah tidak mempunyai seorang ayah. Dan ketika diasuh oleh kakeknya, dia juga harus ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan meninggal dunia. Bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita, bukankah sangat merasa sedih, teman-teman? Nah, makanya pada kala itu Rasulullah akhirnya menjadi anak yang kuat, sangat mentalnya sangat kuat pendiriannya. Akhirnya ketika kakeknya sudah meninggal, beliau diganti dengan pengasuhan pamannya, yakni Abu Thalib. Pamannya ini banyak memberi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya diajarkan untuk bekerja, bukan hanya diajarkan untuk berdagang, tapi juga ikut diajak berdagang, bahkan sampai ke negeri yang jauh dari Mekah. Banyak sekali peristiwa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika kita melihat flashback ke belakang sejarah-sejarah beliau, dari lahirnya, masa kecilnya, masa remajanya, bahkan masa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yakni surat Al-Alaq. Itu banyak sekali peristiwa yang bisa kita ambil, dari mulai kesabarannya dalam berdakwah, semangatnya untuk memperjuangkan Islam agar tetap tumbuh sampai sekarang ini. Masya Allah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini momen-momen yang sangat indah bagi saya untuk kita bisa merefleksikan, kita bisa membuat kabar-kabar ini menjadi sebuah kabar gembira kepada anak cucu kita nanti, bahwasannya ada sebuah nabi yang memperjuangkan Islam dari mulai bawah hingga sekarang, yakni Islam terbilang jaya. Dan Masya Allah, besarnya umat Islam di dunia ini banyak sekali memberi pelajaran bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam tentunya butuh akan adanya syafaat-syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam tradisi NU sendiri pun ada yang namanya peringatan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita patut bergembira. Lawang Gus Baha menyebutkan ada yang bertentangan, bahkan ada yang membid'ahkan peringatan Nabi Muhammad SAW ini. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang bid'ah. Loh, kalau kita pikir secara logika, teman-teman, Gus Baha menyebutkan, masa kita tidak boleh bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa tidak boleh? Kita bergembira dengan cara apa? Membuat peringatan Nabi, membuat sholawat-sholawat besar, Maulidur Rasul. Kenapa kita tidak boleh? Kenapa kita harus membid'ahkan? Kenapa kita harus mengharamkan? Itu adalah suatu hal yang perlu kita tanyakan.
Makanya di dalam NU sendiri kita sangat disunahkan bahkan untuk memperingati Maulid Rasul. Warga-warga NU itu biasanya ada yang mengganjal ketika tidak melaksanakan Maulid Rasul. Itu teman-teman yang saya hormati, mungkin cerita-cerita ini bisa kita ambil hikmahnya dengan segala bentuk yang bisa kita refleksikan ke dalam kehidupan kita, dari mulai kelahiran, masa kecil Nabi Muhammad, masa remaja, dan bahkan hingga menerima wahyu dan menikah dengan istri-istri. Itu banyak sekali perjuangan beliau, perjuangan dakwah, memperjuangkan Islam. Banyak sekali yang patut kita contoh, dari sifatnya yang istiqomah, sifatnya yang rendah hati, tidak mencela kaum yang bahkan ada yang memerangi beliau, melempari dengan kotoran-kotoran. Beliau tidak membalasnya dengan apapun. Banyak sekali kesabaran, keistiqomahan beliau yang patut kita contoh dari peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, kali ini saya ada sebuah selawat untuk teman-teman yang stay menonton di sini. Saya sedikit membawakan sebuah selawat menggunakan Darbuka. Ini adalah selawat untuk kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rohatil asyarat tashadu fil ayat selawat sedikit dari saya mungkin bisa lebih menyemangatkan kita untuk terus memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad yang hingga sekarang ini bahkan ada kelompok-kelompok yang ingin menyerang Islam secara perlahan-lahan. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harusnya kita merefleksikan dan kita turut andil dalam memperjuangkan Islam sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.